Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salma Maharani, mahasiswa S2 Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tugas analisis artikel penelitian survei. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Wardani Rahayu MSI dan Bapak Dr. Yang Atur MPD. Baik, penelitian survei merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara merekrut responden dan mengumpulkan data melalui berbagai metode instrumentasi untuk memusatkan data yang terkait dengan referensi terhadap pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini banyak dilakukan untuk mengetahui kaitan atau hubungan sebab akibat antara variabel tanpa mendapatkan intervensi dari peneliti itu sendiri. Dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, salah satu topik penelitian survei yang dapat dikaji adalah terkait pengaruh evaluasi pembelajaran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Sebab evaluasi dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik, sehingga akan lebih mudah untuk mencapai apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu sendiri. Beberapa studi meninjau evaluasi pembelajaran dalam pengaruhnya kepada berbagai hal, seperti motivasi belajar, hasil belajar, efektivitas pembelajaran, minat, dan kompetensi guru. Seperti yang diketahui bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses yang harus dilakukan dalam pembelajaran, pada proses ini hendaknya juga memperhatikan media evaluasi yang digunakan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan proses evaluasi. Pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran selama ini masih menggunakan kertas atau paper base dan cenderung membuat siswa bosan hingga tidak tertarik untuk terlibat ke dalam proses evaluasi itu sendiri. Sementara proses evaluasi pembelajaran harus tetap berlangsung sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam kelas. Untuk memaksimalkan prosesnya, pemilihan media evaluasi modern ternyata dapat membantu guru untuk tetap dapat menarik perhatian siswa untuk terlibat ke dalam proses evaluasi itu. Kemudian surat tahun 2022 menjelaskan dalam penelitiannya terkait penggunaan media evaluasi pembelajaran bernama Kahoot, di mana media ini berperan sebagai variabel dependen dengan peningkatan hasil belajarnya. Di sini bertindak sebagai variabel independen, di mana hasil belajar siswa meningkat seiring dengan penggunaan media evaluasi pembelajaran tersebut. Hal yang selaras juga disampaikan oleh Musbihin dan Maron pada tahun 2022, di mana terkait penggunaan media evaluasi pembelajaran selain Kahoot juga terdapat Quizzes yang bertindak sebagai variabel dependen yang diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika siswa yang bertindak sebagai variabel independen. Kemudian, penelitian ini menggunakan desain korelasional, yang mana penggunaan media evaluasi berbasis game edukasi ini ternyata memiliki pengaruh yang baik terhadap perubahan hasil belajar siswa. Tidak hanya hubungannya dengan peningkatan hasil belajar secara langsung, media pembelajaran berbasis aplikasi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses belajarnya. Dalam hal ini, Divayana et al. Pada tahun 2021 melakukan kajian terhadap pengaruh media evaluasi berbentuk aplikasi model CIPB yang diintegrasikan dengan metode SAW yang bertindak sebagai variable dependent terhadap efektivitas penggunaan e-learning yang bertindak sebagai variabel independen. Dengan desain penelitian korelasi, hasilnya didapatkan bahwa ternyata aplikasi tersebut berpengaruh baik terhadap efektivitas penggunaan e-learning sehingga secara tidak langsung dapat membantu proses pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, adanya perkembangan penggunaan media
pembelajaran atau media evaluasi pembelajaran juga tidak lepas dari peran dan kompetensi guru dalam mengajar, di mana hal ini banyak berhubungan dengan usaha peningkatan proses dan hasil belajarnya. Dalam studi yang dilakukan oleh Aren dan Aryani pada tahun 2020 terkait dengan pengaruh kompetensi pedagogi guru yang berperan sebagai variabel dependen terhadap penelitian korelasional didapatkan eh, terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa yang bertindak sebagai variabel independen menggunakan desain penelitian korelasional didapatkan hasil bahwa kompetensi pedagogi guru menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam keberlangsungan proses evaluasi pembelajaran, termasuk keahliannya dalam menerapkan media evaluasi yang menarik minat siswa sehingga proses evaluasi tetap dapat terlaksana. Nah, kemampuan pedagogi guru dalam pelaksanaan evaluasi juga dapat dilihat dari kemampuannya di kondisi darurat, seperti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat pandemi dan proses evaluasi harus dilaksanakan secara online. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki guru, kemampuan pedagogis yang dimiliki guru, nah guru ini dapat berstrategi. Nyatanya proses evaluasi sebagai variabel dependen di sini dapat tetap berjalan lancar dan mampu menunjukkan perubahan hasil belajar di sini sebagai variabel independen yang lebih baik walaupun harus dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, dari berbagai pemaparan hasil penelitian oleh ahli, dalam pembelajaran di kelas, peran evaluasi begitu berpengaruh. Bahkan peningkatan hasil belajar terjadi karena adanya proses evaluasi. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian kuantitatif dengan desain kausal, pengaruh evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa, di mana dibuktikan dengan hasil analisis regresi yang memperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan koefisien determinasi sebesar 0,413 yang artinya HA diterima, menyatakan bahwa evaluasi berpengaruh pada hasil belajar matematika siswa. Hal yang sejalan juga dipaparkan oleh Siregar pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang dilakukan dengan desain korelasional bahwa evaluasi belajar sebagai variabel dependen memiliki pengaruh terhadap pencapaian siswa sebagai variabel independen. Tidak hanya itu, proses evaluasi juga dapat digunakan dalam menentukan hubungan antara satu jenis pembelajaran dengan jenis pembelajaran yang lain dalam menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajarannya. Nah, dalam kaitannya dengan bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, analisis di atas mampu atau masuk ke dalam ranah evaluasi, terutama dalam menganalisis kaitannya dengan optimalisasi proses evaluasi pembelajaran di dalam kelas. Baik, jadi itulah gambaran terkait dengan gap analysis, kemudian ada state of the art, dan variabel, serta desain penelitian yang ada pada resume 10 jurnal artikel terkait dengan penelitian survei. Dan di sini terdapat daftar pustaka atau referensi artikel-artikel yang saya gunakan ke dalam tugas analisis tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.